Indonesia itu berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam terminologi politik Indonesia dan dalam studi ketatanegaraan sering disebut bahwa politik Indonesia itu adalah yaitu demokrasi konstitusional, sering juga disebut demokratis konstitusional. Ada 3 hal yang akan menjadi pengantar ini dalam rangka memaknai apa yang disebut dengan soal sistem politik berdasarkan demokrasi konstitusional. Yang pertama adalah soal sistem pemilihan umum dalam berbagai bentuk, tingkatan dan jenis. Yang pertama adalah kita mengenal pemilihan umum, legislatif, eksekutif, dan juga pemilihan kepala daerah. Yang sesungguhnya pemilihan kepala daerah ini juga diletakkan dalam konteks relasi antara penguatan otonomi daerah juga dengan penguatan sistem pemilihan umum. Tetapi walaupun 2 penempatan ini tetap itu dipahami dalam kerangka untuk memberi makna terhadap kedaulatan rakyat, maka ada sistem pemilihan umum kepala daerah. Jadi sesungguhnya dia eksekutif, pemilihan eksekutif, tetapi juga dalam kaitan dengan untuk memperkuat politik dan peningkatan kualitas otonomi daerah. Disitulah kita tempatkan pemilu kada, ibu bapak sekalian. Dan pemilihan umum yang sejak tahun 1955 itu kita lakukan bersama sampai terakhir kemarin tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota legislatif, baik DPR RI maupun DPRD provinsi kabupaten kota. Dan yang ketiga adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Nah, 3 hal ini, 3 jenis tingkatan pemilihan umum ini, baik pemilu legislatif, baik pemilu eksekutif, presiden, wakil presiden, dan pemilu kepala daerah, itu adalah konsekuensi politik ketatanegaraan pasca amandemen. Tetapi pada gilirannya ini adalah bagian dari agenda reformasi, dari gerakan mahasiswa yang didukung oleh rakyat, sehingga kita memasuki reformasi politik yang sangat substansial. Jadi saya ulangi lagi, pemilihan umum legislatif, pemilihan umum eksekutif tingkat nasional, presiden dan wakil presiden, dan juga pemilihan umum kepala daerah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pemilihan umum ini itu diakui, diletakkan dalam konteks konstitusi Indonesia? Memang dalam studi politik, dalam pengertian negara demokratis, dalam sistem politik yang demokratis, maka kita mengenal sistem perwakilan. Saya pernah diundang sebagai dosen tamu di program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia sebagai dosen tamu tentang partai politik dan sistem perwakilan. Memang kita mengenal sistem perwakilan, dan sistem perwakilan memang prasyaratnya adalah ada pemilihan umum, sehingga harus ada pemilihan umum supaya kita memilih siapa yang menjadi perwakilan kita dalam sistem demokrasi perwakilan, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Dan hampir tidak ada yang di dunia ini yang tidak ada sistem perwakilan. Misalnya Jerman misalnya Bundestag. Dia kalau di Jepang, Kongres kalau di Amerika. Di Amerika itu ada 2 badan. Ada Kongres, ada badan perwakilan DPR, ada badan perwakilan Senat. 2 kamar, bikameral. Nanti saya akan bahas kupas soal misalnya bagaimana melihat DPD dan DPR RI dalam konteks konstitusi Indonesia. Tetapi intinya adalah bahwa kalau kita mengenal sistem politik yang demokratis, maka memang harus ada nama itu sistem perwakilan atau sistem demokrasi perwakilan, dan prasyarat mutlaknya adalah harus ada pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu yaitu dalam taraf eksekutif nasional, eksekutif daerah, dan legislatif. Itu yang pertama, soal pemilihan umum. Hal yang kedua adalah kita mengenal lalu sistem partai politik, kepartaian. Dan memang simpul politik, entitas politik, pengumpulan politik sebagai saluran politik masyarakat, publik atau rakyat adalah memang partai politik. Berbeda kalau disebut misalnya organisasi kemasyarakatan atau misalnya NGO atau LSM sebagai bagian untuk memperkuat civil society.
Tetapi memang partai politik didesain, diperuntukkan dalam rangka untuk mengagregasi dan mengartikulasi aspirasi rakyat. Bahwa ada satu dua orang misalnya yang masih belum cakap menyampaikan aspirasi rakyat, itu soal yang lain. Bahwa ada partai politik yang mengalami dinamika dan pergumulan, mungkin tidak dalam taraf mengartikulasi aspirasi politik, itu persoalan lain. Tetapi secara formal konstitusional memang di dalam konstitusi kita diakui partai politik. Makanya ada diktum soal peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR RI dan DPRD daerah, ya, maksudnya adalah partai politik. Tetapi dalam konteks Indonesia memang kita mengenal apa yang disebut dengan multi partai yang sederhana. Jadi multi partai, banyak partai tapi sederhana. Nah, penyederhanaan sistem kepartaian Indonesia memang itu dikenal dengan apa yang disebut dengan parliamentary threshold. Ada batas minimal dan itu diakui di dalam studi politik dimanapun. Walaupun variannya di berbagai negara-negara itu berbeda, tapi dalam konteks Indonesia kita mengenal parliamentary threshold. Karena pada dasarnya politik Indonesia itu hanya tiga. Ada yang kanan, apa ya? Ya, ada partai agama-agama, ada partai nasional terbuka ideologis, ada juga yang agak-agak sedikit seperti misalnya ada dulu kalau di luar negeri namanya itu Partai Sosial Demokrat, ya. Kalau di Australia Partai Buruh, kalau di Inggris Partai Buruh, dan beberapa lagi. Dan misalnya di Portugal, Spanyol kan yang memimpin itu. Hanya saja di Eropa sekarang banyak yang dipimpin oleh partai-partai kanan. Partai kanan itu maksudnya adalah ultranasionalis, jadi partai liberal dan partai-partai yang lain. Nah, tapi di Indonesia memang harus ada pengertian dan penerapan multi partai yang sederhana. Banyak partai tapi sederhana. Makanya salah satu prasyaratnya adalah apa yang disebut dengan parliamentary threshold. Nah, tetapi bagaimanapun partai politik ini tidak mungkin tidak ada di Indonesia. Tidak mungkin tidak ada, karena hanya itu satu-satunya saluran politik yang fungsional untuk mengambil pilihan-pilihan rakyat dan mewujudkan dalam bentuk sistem demokrasi perwakilan. Apakah nanti DPR RI, DPRD provinsi atau kabupaten kota. Nah, yang ketiga adalah apa yang disebut dengan kelembagaan politik eksekutif dan kelembagaan politik legislatif. Kita mengenal misalnya apa yang disebut DPR RI dengan segala peranata politiknya, infrastruktur politiknya, suprastruktur politiknya, baik alat kelengkapan, baik komisi maupun juga badan-badan yang lain, tetapi juga di tingkat sampai di DPR kabupaten kota juga ada. Walaupun gradasinya berbeda. Misalnya hak memanggil kepada pihak-pihak lain itu berbeda. Jikalau yang memanggil itu DPR RI dibandingkan dengan kalau yang memanggil itu adalah DPRD provinsi kabupaten kota. Bandingkanlah itu misalnya dengan undang-undang tentang MD3. Tetapi penguatan dan pemaknaan proses kelembagaan politik itu memang harus ada. Sehingga harus ada yang namanya kelembagaan politik legislatif yang kredibel, yang akuntabel. Harus ada DPR RI, lembaga DPR RI yang kredibel, dipercayai karena kredibilitasnya, dan akuntabel, harus bertanggung jawab, ada akuntabilitas kepada publik. Menjadi persoalan serius jikalau lembaga politik kita itu tidak kredibel, tidak performance, apalagi tidak akuntabel. Makanya sanksi politiknya adalah di pemilihan umum secara eksternal, tapi secara internal juga harus ada sanksi politik terhadap anggota parlemen, terhadap politisi yang tidak kredibel dan tidak performance, apalagi tidak akuntabel. Hal yang kedua adalah kelembagaan politik pada level eksekutif. Karena puncak dan pucuk kepemimpinan eksekutif merupakan hasil pemilihan publik, pemilihan rakyat, maka memang juga ini harus kredibel, harus akuntabel. Presiden dan wakil presiden memimpin birokrasi nasional dalam pengertian pemerintah nasional. Demikian juga gubernur dan wakil gubernur memimpin pemerintah daerah provinsi.
Dan demikian juga bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota memimpin pemerintahan pada tingkatannya masing-masing. Saya ingin sampaikan soal struktur birokrasi nasional kita, kelembagaan politik di bidang eksekutif. Ada pemerintah nasional yang dahulu kita mengenal pemerintah pusat, sekarang ini namanya pemerintah nasional, national government. Jadi pemerintah nasional itu membawahi, mengkoordinasikan, mengendalikan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Makanya dari partai politik manapun bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, tapi dalam sudut pandang negara kesatuan Republik Indonesia yang bertitik tumpu pada pemerintah nasional, ini harus tunduk dan patuh. Karena Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli adalah bagian dari pemerintah Sumatera Utara, yang sekaligus juga menjadi bagian struktural dari pemerintah nasional. Jadi kalau ada visi misi program misalnya kepemimpinan nasional, maka itu harus menjadi bagian dari visi misi program kepemimpinan regional dan lokal. Apalagi kalau gubernur itu adalah dalam terminologi NKRI kita dan konstitusi kita, gubernur itu adalah wakil pemerintah nasional di daerah. Wakil pemerintah nasional di daerah. Makanya kalau kita bandingkan misalnya dengan undang-undang pemerintahan daerah yang baru, maka sesungguhnya kewenangan itu sekarang sudah agak bergeser dari kabupaten kota ke provinsi. Itu sebetulnya instrumen efektif bagi pemerintah nasional untuk mengendalikan kabupaten kota melalui provinsi. Tetapi otonomi daerah, beberapa simpul-simpul kewenangan otoritas otonomi daerah masih ada di kabupaten kota. Ibu bapak sekalian, ada memang pemilihan tapi dalam bentuk selection, bukan election ya. Beda election dengan selection. Selection itu adalah sebuah proses seleksi rekrutmen yang dilakukan oleh pansel atau timsel dan pada akhirnya disetujui oleh parlemen. Tapi ada seleksi. Tapi lembaga ini keanggotaannya adalah berdasarkan seleksi. Apa itu? Lembaga mana itu? Banyak, misalnya KPU, Bawaslu, KPPU, KPK, KY, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya selection oleh lembaga yang berdasarkan hasil election. Tapi otoritasnya tidak di bawah lembaga yang berdasarkan election. Bandingkanlah misalnya dengan Komisi Yudisial, KY memiliki otoritas untuk memeriksa, mengadili hakim-hakim. Demikian juga KPK bahkan. Demikian juga misalnya KPU bahkan. Kalau misalnya lihat KPU betapa hebatnya dan berbobotnya lah itu pemilihan umum dalam konteks politik Indonesia, maka nomenklatur Komisi Pemilihan Umum ini ada di dalam konstitusi kita. Tidak semua badan-badan, komisi-komisi negara, nomenklaturnya itu, namanya itu, lembaganya itu disebut, diatur di dalam konstitusi. Dan jikalau misalnya lembaga manapun yang nomenklaturnya, keberadaannya itu diatur di dalam konstitusi, maka sesungguhnya lembaga itu independen dan mandiri. Saya agak relatif sedikit tahu ini karena saya ikut merumuskan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan ini. Itu sebagai bagian yang juga dulu membahasnya, baik KY, MK, MA, KPK, KPU, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Itu hal yang pertama, tapi bagian dari yang pertama. Jadi sistem dan struktur politik Indonesia disebut sistem politik demokratis konstitusional karena dia berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang kedua adalah yaitu bahwa sistem dan struktur politik Indonesia juga itu berdasarkan ideologi dan falsafah Pancasila. Sehingga sering disebut yaitu sistem dan struktur politik Indonesia demokrasi Pancasila. Ada tiga hal yang akan sampaikan dalam konteks ini. Yang pertama adalah bahwa sistem dan struktur politik Indonesia itu harus dibangun, diorientasikan dalam rangka untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia.
Jadi jangan sampai sistem politik Indonesia, struktur politik kita justru melemahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah misalnya dia dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri misalnya, dan peraturan daerah. Jadi sistem politik kita, struktur politik kita harus dalam rangka melaksanakan, menjabarkan dan menguatkan apa yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keutuhan wilayah, integrasi nasional, dan kedaulatan bangsa. Ya, berdaulat di bidang politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Itulah politik Indonesia sesungguhnya. Itulah demokrasi Pancasila. Jadi sistem politik Indonesia dia tidak bebas nilai. Dia terikat dengan sistem nilai Pancasila. Hal yang kedua adalah juga dalam rangka menjabarkan, menguatkan apa yang disebut dengan kebinekaan kita, kemajemukan, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada soal, jadi misalnya persatuan nasional itu, maka dia harus diperkuat oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebesaran dan permusyawaratan perwakilan, demokrasi kita, demokrasi perwakilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Landasan etik moral spiritualnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi itu harus diletakkan, diintegrasikan dalam bentuk Pancasila. Jadi jangan terapkan Pancasila dengan hanya satu sila. Kalau hanya sekedar sila satu, maka itu bukan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa itu baru menjadi bermakna sebagai bagian dari Pancasila jikalau dia diperkuat dengan sila-sila yang lain. Jadi kalau misalnya ketuhanan yang Maha Esa harus diletakkan, dilaksanakan juga dalam kerangka kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Demikian juga misalnya politik Indonesia harus dalam rangka memperkuat dan menjabarkan soal kebinekaan kita. Dan yang ketiga adalah yaitu sistem dan struktur politik Indonesia tadi yang berdasarkan demokrasi Pancasila itu harus dalam kerangka sila ini harus memperkuat, harus kohesi. Dalam sosiologi itu kohesivitas sosial, ya, kohesivitas sosial. Nah, hal yang ketiga bagian besar adalah soal yang kedua adalah gereja yang fungsional, responsif, fungsional, dan kontekstual dalam berbagai dimensi. Hal yang pertama adalah gereja yang berdimensi teologis. Yang kedua gereja yang berdimensi sosiologis. Yang ketiga gereja yang berdimensi politis. Tiga dimensi dari gereja ini harus dalam rangka dan diletakkan dalam pengertian bahwa gereja kita itu memang responsif. Gereja responsif itu adalah sebuah entitas yang memang menyatakan diri berpihak kepada keadilan dan kebenaran dan demokrasi. Dan apapun yang menjadi pergumulan rakyat, persoalan dan tantangan daerah lingkungan itu harus menjadi bagian dari respons gereja. Sehingga gereja itu dia harus fungsional, berfungsi. Jikalau gereja tidak berfungsi, tidak melaksanakan fungsi-fungsi itu, maka gereja tidak fungsional. Gereja itu hanya menjadi gereja struktural, bahkan pada tingkat tertentu, kalau para akademisi yang progresif sering sebut malah gereja menjadi gereja seremonial, gereja ritual. Konteks itu adalah apa yang menjadi situasi kondisi hari ini dan ke depan di lingkungan sekitarnya. Jangan sampai malah kita berbicara tentang sesuatu hal tapi di luar jangkauan apa yang menjadi persoalan pergumulan kita. Nah, hal yang pertama adalah gereja yang berdimensi teologis. Saya sebetulnya tidak memasuki pengertian dan persoalan ini, tetapi dalam pengertianmu adalah gereja yang seperti inilah kita, ya, ada seremonial, ada ritualnya, ada mingguannya, ada persekutuan doa, ada ya gereja yang teologis lah.
Dan saya kira ibu bapak juga kita sedang melalui dan melaksanakan itu. Hal yang kedua adalah gereja yang berdimensi sosiologis. Sosiologi masyarakat kita akan selalu berkaitan dengan soal bagaimana kemiskinan ini kita perangi, ketidakadilan ini kita harus atasi, kesenjangan atau disparitas kita harus atasi. Ada persoalan-persoalan lingkungan, ekologi, kualitas ekologi kita semakin merendah, krisis energi, ada persoalan-persoalan demokrasi di situ. Kalau misalnya ibu, bapak, teman-teman, adik-adik ikuti betul tema-tema besar sidang Dewan Gereja-Gereja sedunia, baik dekade 60-an maupun 70-an, selalu berbicara tentang soal disparitas, kemiskinan, soal keadilan. Bandingkan tema-tema terakhir tahun 80-an akhir, apa yang disebut dengan keadilan, demokrasi, dan keutuhan ciptaan. Demikian juga misalnya tema-tema dari sidang raya PGI dan gereja-gereja anggota PGI berbicara soal isu-isu sosial, isu-isu sosiologis. Makanya ia disebut gereja yang berdimensi sosiologis. Yang ketiga adalah gereja yang berdimensi politis. Gereja yang berdimensi politis itu dalam perspektif kita, dalam perspektif politik Indonesia, dalam perspektif juga gereja-gereja Indonesia adalah dalam pengertian bahwa prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, baik dalam bentuk misalnya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan seluruh misalnya variannya, keutuhan wilayah, kedaulatan bangsa, integrasi nasional. Demikian juga misalnya soal konstitusi kita Undang-Undang 45. Demikian juga misalnya soal kebinekaan, kemajemukan dan keragaman. Itulah Indonesia Raya. Dan terakhir soal misalnya apa yang disebut misalnya dengan soal hal Pancasila. Gereja harus menjadi garda terdepan, tidak hanya mengambil peran tapi menciptakan peran untuk mempertahankan dan menegakkan prinsip-prinsip berbangsa ini. Memang ini dimensi politik, tapi dia politik kebangsaan, politik strategis, politik kemanusiaan. Karena gereja ada di Indonesia, dan gereja itu sedang ada dan tumbuh berkembang di dalam pergumulannya, di dalam keindonesiaannya. Hal ini menjadi prinsipil karena soal maju mundurnya Indonesia Raya, hancur berkembangnya Indonesia Raya. Jikalau Pancasila itu diganggu, maka itu gereja harus terpanggil, maka gereja harus berdimensi politis. Itu yang dimaksud dengan gereja berdimensi politis. Jikalau misalnya soal keutuhan wilayah kita, NKRI kita itu terganggu, maka itu gereja harus tampil. Gereja itu harus berdimensi politis. Demikian juga misalnya soal Bhinneka Tunggal Ika. Jikalau misalnya ada juga gerakan-gerakan ekstrim radikal fundamentalis, gereja harus tampil secara elok dan elegan. Tidak mungkin gereja itu lalu menjauhkan diri, menjaga jarak dengan politik kebangsaan. Tidak mungkin. Bahkan gereja harus terpanggil untuk mempertahankan itu. Karena ini soal prinsip bangsa dan negara. Demikian juga misalnya soal Pancasila, apalagi soal NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusi. Hal yang ketiga adalah yang terakhir sebagai bagian pengantar diskusi seminar nasional ini, relasi dan korelasi antara gereja dan politik. Gereja itu ada gereja dalam bentuk institusi, tapi ada gereja yang fungsional ya. Nah, melalui sivitas gereja, baik misalnya pimpinannya, jemaatnya, pendetanya, itu adalah bagian dari gereja. Nah, gereja yang berdimensi teologis tadi, berdimensi sosiologis tadi, yang berdimensi politis tadi, itu akan dimaknai, dijabarkan oleh dua hal. Baik misalnya gereja dalam bentuk struktural fungsional maupun gereja dalam bentuk personal. Kita ini ada yang menjadi pegawai negeri ASN, ada yang menjadi anggota TNI Polri, ada yang menjadi kaum profesional
di berbagai bidang, ada yang menjadi aktivis LSM NGO, ada yang menjadi bisnismen, pengusaha, ada yang menjadi politisi atau anggota parlemen, ada yang menjadi bekerja melayani di agama-agama dan gereja-gereja, dan di berbagai bidang panggilan gereja. Kitalah yang menjabarkan itu, gereja yang dalam dimensi teologis, gereja dalam pengertian sosiologis, kita yang akan memaknai dan menjabarkan gereja dalam pengertian yang politis. Disinilah kita letakkan tahun 2019 sebagai bagian dari pergumulan itu. Jadi tahun 2019 tidak berdiri sendiri, tapi merupakan perspektif yang dibangun oleh gereja-gereja di Indonesia, BNKP, Amin, Gereja Katolik, ONKP, AIFIA, dan seterusnya itu. Termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi, dalam hal ini misalnya Sekolah Tinggi Teologi BNKP Sunderman. Termasuk juga caleg-caleg, tidak sekedar sebagai calon anggota legislatif, tapi harus memaknai pencalonan itu, keterpilihan itu sebagai bagian dari tugas panggilan warga jemaat. Gereja yang punya struktural tadi untuk memaknai sistem politik Indonesia, bahwa itu adalah tugas panggilan untuk melayani bangsa dan negara, melayani rakyat, mengabdi rakyat. Sekian dan terima kasih.